Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Faisal, kelas PBA 2B, akan menjelaskan tentang pembelajaran mata kuliah Shoroh Tatriki, yaitu pembelajaran dari awal hingga akhir atau yang keempat. Pada pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang ikhtirat. Setelah saya mencari 3 referensi, yaitu referensi yang pertama yaitu referensi Lutfi Effendi, dan yang kedua referensi Abjalur Rahman Shah, dan yang ketiga referensi Zaki Mubarak. Jadi kata serapan nanti ada 3 penjelasan menurut referensi yang telah saya dapat. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kata serapan berdasarkan referensi Lutfi Effendi. Menurut Lutfi atau jurnal ini, kata serapan merupakan sebagian dari bentuk perkembangan dan ciri keuniversalan suatu bahasa. Itu pengertiannya. Kata serapan ini dibagi menjadi 3, yaitu kata serapan utuh yang pertama, dan yang kedua kata serapan sebagian, dan yang ketiga kata serapan pergeseran. Itu ciri kata serapan atau pembagian kata serapan. Baiklah, menurut Nyoman ada 3 kriteria yang diajukan oleh para ahli bahasa. Apa saja 3 kriteria, yaitu sebagai patokan dalam menentukan apakah sebuah kata berasal dari bahasa asing atau tak aslinya dalam bahasa Indonesia. Ketiga kriteria tersebut yaitu adalah yang pertama kemiripan lafal, yang kedua keeratan kontak, dan yang ketiga pendapat para ahli bahasa. Itu pembagiannya. Dan yang selanjutnya menurut referensi yaitu Abjalur Rahman Shah, kata serapan Arab adalah semua yang termasuk dalam bahasa Indonesia berupa kosakata yang bersumber atau berasal dari dalam bahasa Arab dan diproduksi dengan penyesuaian kaidah bahasa Indonesia, kemudian menjadi bagian dari bahasa tersebut. Kosakata serapan merupakan kosakata yang diambil atau yang diserap dari satu bahasa atau donor dengan penyesuaian kaidah yang ada dalam bahasa penyerap, yaitu model. Perubahan makna kata serapan bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu perubahan makna secara meluas dan secara menyempit. Apa itu pengertian dari perubahan makna secara meluas dan menyempit? Yaitu pertama, perubahan makna secara meluas atau menyempit. Terlebih dahulu saya jelaskan saja perubahan makna secara menyempit, yaitu perubahan makna yang baru diproduksi dalam bahasa. Penyerapan mengalami spesifikasi atau penyempitan bila dibandingkan dengan bahasa sumbernya. Contohnya seperti kata alim, aurat, da'i, hafiz atau hufaz, jamaah, dakwah, dan maulid. Itu contohnya. Selanjutnya makna meluas. Ini pengertian makna meluas, perkembangan atau penambahan perluasan makna yang diproduksi oleh bahasa penyerap atau tidak terdapat pada bahasa sumbernya, disebut sebagai perluasan makna. Contohnya ini dari kata abdi, ayat, dunia, jahanam, dan maut.
Itu contohnya. Mungkin itu penjelasan dari jurnal yang kedua. Dan selanjutnya jurnal yang ketiga, yaitu Zaki Mubarak. Menurut Zaki Mubarak, pengertian kata serapan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan perkembangan bahasa. Penyerapan terjadi akibat adanya kontak antar bahasa dengan bahasa lain, baik yang sekerapat maupun yang tidak sekerapat. Penyerapan dari suatu bahasa ke bahasa lain dapat terjadi secara leksikal. Penyerapan leksikal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu penyerapan dialek, penyerapan mesra, penyerapan kultural. Di samping penyerapan leksikal, ada pula penyerapan struktural yang termasuk dalam penyerapan ini adalah penyerapan yang menyangkut unsur berikut ini. Ada 3 unsur, yaitu unsur fonem, unsur morfem, dan unsur kalimat. Mungkin hanya itu penjelasan dari kata serapan atau iktiron. Kalau ada yang kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.